Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswadi wasulin wa sahabati wa tabi'in wal ulamal amilin wa musnifin al muhalisin. Usanila mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darin amin. Al hadisu utawi ki hadis, al hadis utawi hadis atasi asara kang nomor 19. Iku awanullahi iku ing dalem nerangake pertolonganipun Allah Ta'ala, wa khifduhu lan penjagaanipun Allah Ta'ala, wa nasrohu lan pitulunganipun Allah Ta'ala, wa ta'yidihi lan pengukuhanipun Allah Ta'ala. Hadis ke-19 ini menerangkan pertolongannya Allah dan penjagaan Allah Ta'ala. An Abil Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dipun riwayataken saking Abil Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kala dawuh sinten Ibnu Abbas, kungtu ana sapa ingsun, kungtu ana sapa ingsun khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalem mburine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay raqiban khalfahu ala dabatihi, artasipun numpak dan bonceng ing dalem wingkingipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing atase kendaraanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalem suwijining dina, faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu, he anak. Gulam punika nangge as-sobi min khayni yutimunu ilatis isan sinin, anak sampai dengan umur bocah sampai umur 9 tahun. Ini dinamakan gulam, panggilan untuk anak sampai umur 9 tahun. Wa kana sinnuhu idza zaka nahu isri sinin. Sedangkan umur Ibnu Abbas ketika itu adalah berumur sekitar 10 tahun. U'allimuka ngulang sapa ingsun ing kaula ing sira, ini saktuhune ingsun iku u'allimuka iku ngulang sapa ingsun ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Atasipun kalimat yang mengandung nasihat yang bermanfaat bagi kamu. Ikhfat ngreksa sapa sira, ikhfat ngreksa sapa sira Allah ing Allah, yahfatka mongko ngreksa sinten Allah ing sira. Ikhfat ngreksa sapa sira Allah ing Allah, tajidhu mongko nemu sapa sira hu ing Allah, tujahaka ing dalem ngarep sira, ai amamaka tajiduhu ma'aka bil khifdi wa ta'yid wa nasratu wal ma'unah haitsu kunta. Depan
ing ngarep sira sikirane sira iku bakal nemu sertanipun Allah taala nemu ing penjagaan pitulungan ing dalem pundi kemawon papan panggonan sira. Ida sa'alaka terasa pun ida sa'alta nalikanipun nyuwun sapa sira njaluk sapa sira fas'al mongkon njaluka nyuwuna sapa sira Allah ing Allah. Wa idas ta'anta lan nalikane amrih pitulungan sapa sira fasta'in mongkon nyupriya pitulungan sapa sira billahi kelawan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala saya berada di belakang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dan beliau berkata, ya anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukannya kemudian hari di depan menemukan Allah. Ida sa'alta, ketika kamu memohon, maka mintalah kepada Allah. Wa ida sta'anta, ketika kamu mencari pertolongan, maka carilah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wa'lam lan ngerti sapa sira annal ummata sak temene umat lawi jek tamaat lamun to kumpul sapa umat ala ayang fa'uka ing ngatasé yen to manfaati sapa umat ka ing sira manfaati bisyai'in kelawan suwi-wiji la yang fa'uka mongko ora bakal manfaati sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan perkara qad katabahu kang teman-teman mutus atau mesti hu ing ma sinten Allah laka marang sira. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila umat itu berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, maka tidak akan bermanfaat kepada engkau kecuali perkara yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala kepada engkau. Wa ini cek tama'u lan lamun to kumpul sapa umat ala ayadurruka ing ngatasi yen to mbahayani sapa umat ka ing sira bisyai'in kelawan suwi-wiji lam yadurruka mongko ora bakal mbahayani sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan suwi-wiji qad katabahu kang teman-teman wis mutus atau mesti hu ing ma sapa Allah alaika ing atase sira. Dan apabila umat itu berkumpul untuk membahayakan kamu dengan sesuatu, maka tidak akan membahayakan kamu kecuali perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala terhadap kamu. Rufi'at dan angkat apa al-aqlamu apa pira-pira kolam. Wajafat lan garing apa suhufu apa buku catatan. Ataupun rufi'at aqlam wajafati suhuf artinya tidak ditulis. Rawahu ngeriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat kang weneh ghairi Tirmidzi kang sakliyane Imam Tirmidzi. Ikhfat utawi ucapan utawi redaksi
ihfat ngreksa sira Allah ing Allah. Tajidhu mongko nemu sapa sirahu ing Allah amamaka ing dalem ngarep sira. Ta'arraf amrih weruwa sapa sira. Weruwa sapa sira, kenal sapa sira ilallahi marang Allah. Firrakhai ing dalem kejembaran. Ing dalem kejembaran. Rakha dipun mastani dipun tafsiri satu ais kejembaranipun urip warha wasihah wal quwah. Nalikanipun sehat kuat narakha. Ya rifka mongko weruh sapa Allah ka ing sira, kenal Allah sapa ing sira. Fisiddati ing dalam kesusahan. Wa lam lan ngerti sapa sira. Anna masak tuhune perkara ahtaka kang luput apa ma ka ing sira lam yakun mongko ora ana ora tinemu apa ma. Lam yakun ora ana apa ma iku liyusi baka iku mekenani apa ma ka ing sira. Wa malan perkara asobaka. Wa malan perkara asobaka ngenani apa ma ka ing sira. Lam yakun mongko ora ana apa ma iku liyuh tiaka iku ngeluputake apa ma ing sira. Wa lam lan ngerti ana sapa sira anna nasra sak temene pitulungan iku ma'al as-sabri iku sertane sabar. Wa annal farha wa annal farja lan sak temene kabenggang bunga iku ma'al karbi iku sertane pakewuh kesusahan. Wa anna ma'al usri lan iku sertane lan iku sak temene iku sertane kangelan yusra utawi gampang. Yusra apa gampang? Isim dari anna. Di dalam riwayat yang lain dikatakan jagalah Allah maka kamu akan menemukan Allah depanmu. Kenallah kepada Allah di waktu senggang, di waktu mulia, enak, maka Allah akan mengenalmu di dalam kesusahan. Dan ketahuilah perkara yang membuatmu akhta kalam yakun lisubika. Perkara yang kamu lupakan itu tidak akan mengenakan kamu. Wa'lam anna nasra ma'al sabri wa anal farja ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwa pertolongan itu bersertaan dengan kesabaran. Dan kesenangan itu bersertaan dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersertaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ihtihamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taujihil ummah. Perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengarahkan umatnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan ayakrisa aqidah as-salimah fi nufusil mu'minin khasatas sabab minhum. Diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah haris, sangatlah antusias di dalam menanamkan akidah yang selamat di dalam jiwanya seorang mukmin, terlebih khususnya kepada para pemuda, dan tidak membiarkan wala gerbah. Faqala ta'ala fi wasfihi. Firman Allah di dalam mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, dan seterusnya. Ayat harisun 'alaikum, yang ambisi menginginkan kebaikan, bil mukminin, terhadap orang-orang yang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Pelajaran yang kedua,
yang dapat kita ambil dari hadis ini. Kalimatul khalidah wa uslub hakim. Yaitu kita akan di dalam hadis ini kita menjumpai kalimat-kalimat yang inspiratif dan cara penyampaian yang bijaksana. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita bahwa ini dengan hadis ini Rasulullah SAW berwasiat dengan wasiat yang jami' mani. Dan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala itu sedang berada di belakang beliau, sedang mengendarai membonceng, dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW di dalam penyampaiannya diawali dengan kata ya gulam, ya wahai anak. Ini tujuannya adalah agar mendapatkan perhatian dari si pendengar, dari Ibnu Abbas, dan hatinya wa yastahdiru qalbuhu, dan agar hatinya itu hadir, sehingga dia akan rindu akan apa yang akan diucapkan oleh beliau, apa yang disabdakan oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW ini menyampaikan, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan menyampaikan, memberi pembelajaran kepada engkau beberapa kalimat. Beberapa kalimat yang pendek. Hanya saja di dalam kalimat tersebut mengandung qaidah adimah, tahmilu qaidah adimah, mengandung qaidah yang agung, min qawaidid-din, dari qaidah agama, dan menancapkannya di dalam hati dan menanamkannya di dalam jiwa dan mengingatkannya di dalam hati, di dalam akal. Inilah mungkin yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW. Bagaimana seorang da'i, para pengajar, para guru di dalam menyampaikan ilmu kepada para muridnya, pada santrinya. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yaitu dengan jalan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Waqfu inda hududihi fala taqrabuha. Dan juga berhenti terhadap batas-batasnya Allah dan tidak mendekatinya. Wa iyyaka an ta'addaha. Dan takutlah kamu untuk melewati batas yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Dan dirikanlah kefarduan yang diwajibkan oleh kamu, dan janganlah kamu tahun dan gegampang di dalam mendirikan kewajiban. Wa in anta hafaztallaha ta'ala fi dunyaka hafidhuka fi akhiratika. Apabila engkau menjaga Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah di dalam urusan agama, di dalam duniamu, maka Allah akan menjagamu di akhirat nanti. Dan menjauhkan kamu dari neraka dan mendekatkan kamu terhadap surga. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 133. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Nasratumullah Ta'ala wa ta'yiduhu. Pertolongan Allah Ta'ala dan penguatannya Allah Ta'ala. Barang siapa menjaga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan selalu bersamanya dan menolongnya di dalam kesusahan.
kullama khallaka azulam au daqat bihi ahwal. Ketika kamu dalam kegelapan dan kamu merasakan keadaan kamu menjadi ruwet, maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Imam Qatadah berkata, qala Qatadah, mayatakillah yakun ma'ahu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersamanya. Wa mayakullahu ma'ahu wa ma'ahu al-fit'ah allati yaglib la taglib. Dan barang siapa berserta dengan Allah Ta'ala, maka dia bersama pendamping yang tidak pernah dikalahkan. Wal harisu alladzi la yanam, dan bersama dengan penjaga yang tidak pernah tidur. Wal hadi alladzi la yudillu, dan seorang petunjuk yang tidak pernah menyesatkan. Hanya saja walakin nasratullah, hanya saja pertolongan Allah Ta'ala itu diikat di fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, diikat dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paman atau Allah Ta'ala nasarahu, barang siapa taat kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Allah Ta'ala berfirman, intang surungloha yang surkum wa yasbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong kalian semua dan menetapkan aqdamakum. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini, sababaka qabla haramik. Kita harus menggunakan waktu muda kita sebelum datang masa pikun kita atau tua kita. Man hafadallah Ta'ala fi sababihi wa kuwatihi hafadahullahu Ta'ala halla kabirihi wa da'fi kuwatihi. Barang siapa menjaga Allah Ta'ala di waktu kuatnya, mudanya, maka Allah Ta'ala akan menjaganya pada keadaan tuanya dan lemahnya kekuatannya. Wa mata'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa aqlihi wa aqlihi. Dan Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan, memberi nikmat berupa Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya dan akalnya. Dan Allah Ta'ala akan memuliakan tempatnya pada hari kiamat. Dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adullahu bidilli arsihi haitsula dillu la dilla illa dillu. Dan Allah Ta'ala akan melindunginya, memberi perlindungan di bawah arsnya di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sebagaimana sabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama, imamul adil, imam yang adil, wasabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Juga di sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, waqtanim khumsan qabla khumsin sababaka qabla haramik. Raihlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama yaitu sababaka qabla haramik. Raihlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu atau pikun. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ibadullahi ta'ala asyakirun ahlu nasrah. Ibadah kau hamba-hambanya Allah Ta'ala yang bersyukur itu adalah hamba yang akan mendapatkan pertolongan. Innal mu'minun alladhi yafuzu bi hifdillah ta'ala wa ta'yidihi wa inayatihi
wa dzalikal abdu asyakir. Sesungguhnya orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan dengan penjagaannya Allah Ta'ala dan pertolongannya, yaitu seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang bersyukur ketika dia melihat anugerah Allah Ta'ala yang telah dilimpahkan kepadanya. Pelajaran yang keenam, yang ketujuh yang dapat kita ambil dari hadis ini. At-tawajjuh ila Allah Ta'ala wahdahu bil isti'anah wa du'a wa su'al. Yaitu tawajuh kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa di dalam permintaan tolong dan berdoa dan memohon. Dari hadis ini Rasulullah SAW memberi pengarahan kepada umatnya, kepada ibnu ammihi, anak pamannya. Bagaimana thariqah minal mu'minin, jalan yang harus ditempuh bagi seorang mukmin ketika dia memohon, berdoa dan minta pertolongan. Ayyakuna tawajuhu daiman wa abadan illallahi ta'ala illallahi subhanahu wa ta'ala aliyil qadir. Tawajuhnya selamanya dan selamanya abadi hanya kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, yang maha agung dan maha kuasa. Pelajaran yang ke-8 yang dapat kita ambil dari hadis ini, ad-du'a lil qarib wal mujib. Doa yang kita panjatkan itu hanya tertuju pada zat yang maha dekat dan maha menyembadani, mengabulkan. Innama yatawajjahu bidu'a illallahi azza wa jalla. Sesungguhnya tawajuh dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan Allah Ta'ala itu telah berfirman, uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Surat Al-Ghafir ayat 60. Dalam ayat lain dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Pelajaran yang ke-9 yang dapat kita ambil. As-su'ali mimma la yamillu atau permintaan kepada orang yang tidak dapat memberikan. Ini adalah suatu kehinaan. Min kamali tauhidi tarku su'alin nas. Salah satu kesempurnaan tauhidnya seseorang, imannya seseorang, yaitu meninggalkan meminta permohonan kepada selain Allah Ta'ala atau meminta kepada manusia. Wa ayat lubal muslim minallahi wahdah fi kulli sya'nin min su'un li'annahu subhanahu wa ta'ala alladhi allaha ala ibadihi ayas'aluhu qala ta'ala was'alullaha min fadlih. Karena sesungguhnya seorang muslim yang sejati itu hanya meminta kepada Allah Ta'ala di dalam segala urusannya. Karena Allah Ta'ala itu sangat memuji hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kalian semua kepada Allah min fadlihi, dari anugerahnya. Pelajaran yang ke-10 yang dapat kita ambil dari hadis ini, su'alun ghairillah ta'ala zillatun wa muhanatun. Meminta kepada selain Allah Ta'ala itu adalah kehinaan dan merendahkan. Innan nasa idza su'ilu wa imma ayatu wa imma ayamna'u. Karena sesungguhnya manusia ketika dimintai, ketika dimohon, dimintai, ada kalanya dia itu memberi,
ada kalanya dia tidak memberi. In u'tumanu, dan ketika memberi dia akan mengundat-undat, ngungkit-ngungkit. Dan ketika mereka tidak memberi wa in manau ahanu wa adullu, dan ketika dia tidak memberi maka dia akan merendahkan dan menghina. Hanya kalau meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita meminta kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan kehinaan, kita tidak direndahkan, bahkan dipuji oleh Allah Ta'ala. Seperti ayat tadi. Pelajaran yang ke-11 yang dapat kita ambil dari hadis ini, al-isti'anatu bil qawi alladzi la yaklif. Apabila kita meminta pertolongan, yaitu kepada zat yang maha kuat, yang tidak pernah akan dikalahkan. Al-isti'anatu innama yakunu bil qawi al-qadiri alal i'anah. Wal abdu yahtaju ilal i'anah fi kulli kabirin wa sogirin. Wala qadira ala zalik illallahu subhanahu wa ta'ala. Illallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu ajizun ayat fa'a an nafsihi darran ayat jaliba laha naf'an. Meminta pertolongan itu hanya kepada zat yang maha kuat, yang mampu menolong, dan hamba itu butuh terhadap pertolongan di dalam urusan yang besar maupun di dalam urusan yang kecil. Dan tidak ada zat yang mampu menolong manusia di dalam semua perkara itu kecuali Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala itu tidak mampu untuk menolak terhadap dirinya kemanfaatan ataupun menarik, tidak dapat menolak bahaya dan tidak dapat menarik manfaat. Allah Ta'ala berfirman, yang surukumullah fala ghalibalakum wa in yahdulkum famang dalladhi yang surukum mim ba'dih. Maka apabila Allah Ta'ala itu menolong kalian semua, maka tidak ada yang dapat mengalahkan. Dan barang siapa Allah membiarkannya, mangdalladhi yang surukum, siapa lagi yang dapat menolong kalian sesudahnya. Surat Ali Imran ayat 160. Pelajaran yang ke-12 yang dapat kita ambil dari hadis ini. Al-isti'anatu bi ghairillahi azza wa jalla dhafun. Meminta pertolongan kepada selain Allah Ta'ala itu adalah perbuatan yang lemah. Itu melemahkan. Karena apabila seseorang itu meminta pertolongan, itu membuktikan bahwa dirinya itu butuh, dan selayaknya orang yang butuh dan menginginkan pertolongan, maka dia akan mengemis kepada yang dimintainya. Dan seseorang itu apabila mengemis dan membutuhkan, ini adalah hakikat dari ibadah. Makanya kalau kita mengemis dan membutuhkan sesuatu hanya kepada Allah Ta'ala, wal iftiqaru la yakunu illa Allah. Rasa butuh itu hanya kepada Allah Ta'ala, li'annahu hakikatu ibadah. Karena sesungguhnya merasa butuh kepada Allah Ta'ala, ini adalah hakikat dari ibadah. Pelajaran yang ke-13 yang dapat kita ambil dari hadis ini, itu al-iman bil qada'i wal qadar sakinatun wa tumaninatun. Iman kepada kepastiannya Allah Ta'ala, qadarnya Allah Ta'ala, itu menjadikan hati menjadi tenang. Menjadi hati tenang. Ba'da siqati bi khifdillahi ta'ala wa ta'yidihi wa itimadu alaihi wahdahu fi kulli su'un. Ayuballi abdu al-mu'min bima yudabbiruhu al-khalqu wa yaf'alu al-abdu.
fal ya'lam annal khaira wasarra bitakdirillah. Hati ini akan menjadi tenang, tentram ketika kita sudah iman akan qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Dan berpegang teguh kepada kepastian Allah Ta'ala di dalam semua urusannya. Dan tidak memperdulikan yang lainnya. Dan mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Baik manfaat ataupun bahaya, itu sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Walaysa lil alamina min amri syai', dan tidak ada di alam dunia ini kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Atau di dalam yang sering kita baca di dalam kitab Rotib itu adalah al khairu wasaru bima asiatillah. Kebaikan dan keburukan itu semuanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu. Amanna billahi wal yaumil akhir. Gimana? Bismillah walhamdulillah. Al khairu wasaru bima asiatillah. Ya, di dalam kitab, di dalam Rotib Al-Hadad. Pelajaran yang ke-14 yang dapat kita ambil dari hadis ini. Al-iman bil qada'i wal qadar suja'atun wal iqdam. Dengan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala ini menjadikan seseorang itu menjadi berani. Menjadi berani. Ketika seseorang itu sudah beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada dapat yang membahayakan kepadanya selain apa yang telah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Ini membuat seorang mukmin ini menjadi berani, mempunyai kekuatan, keberanian. Pelajaran yang ke-15 yang dapat kita ambil di dalam hadis dari hadis ini. Imanu la istihlam wa tawakal la tawakkuli. Iman itu bukan menyerah. Tawakal itu bukanlah pasrah. Iman terhadap qada dan qadarnya Allah Ta'ala itu bukan berarti kita harus pasrah dengan tanpa usaha. Tetapi iman kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala ini sesudah kita serahkan kepastiannya, qadanya kepada Allah Ta'ala ini sesudah kita berusaha. An-nasru ma'a sobri. Pertolongan itu adanya besertaan dengan kesabaran. Allah Ta'ala juga berfirman, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatai yahkumaullah. Ikutlah perkara yang telah diwahyukan kepada engkau dan bersabarlah hingga Allah memutuskannya. Tempat yang kedua, yaitu sabar ketika menerima musibah. Sabar ketika menerima musibah. Karena manusia tidak akan lepas dari musibah. Asaka anna hadalahu waqi'u syadaidun alal insan. Dan musibah ini tentunya akan membuat dirinya menjadi berat, memberatkan bagi manusia, dan bahkan ini membuat musibah ini akan membuat manusia berputus asa. Dan memang tabiatnya manusia itu kikir, dan ketika mendapat keburukan dia akan mengeluh, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya insan itu diciptakan halu'a, kikir. Idza masau sarru jazua, dan ketika dia mendapatkan keburukan maka jazua, maka dia akan mengeluh kesah. Tapi ingatlah, sesudah datangnya musibah, tentu Allah Ta'ala akan menyertakannya dengan kebaikan. Dan sebuah musibah ini adalah sebagai ujian bagi setiap orang mukmin. Walinabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim min amwal wal anfus wa samarat wa basiris sabirin. Alladzina idza asobathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Sungguh Allah Ta'ala akan menguji kalian semua dengan sesuatu berupa khauf, ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, nafs, jiwa, buah-buahan. Dan berilah kabar bagi orang-orang yang bersabar, yaitu ketika orang-orang yang ketika tertimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, merekalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Ta'ala dan rahmah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya sabar ketika ala adai khalqi. Sabar ketika menerima perlakuan buruk makhluk. Mendapatkan perlakuan buruk dari makhluk yang lainnya. Dikarenakan innal insan ya'isu wa haulahu annas al-mukhtalifun bi akhlaqihim. Karena manusia, insan itu hidup di antara manusia yang mempunyai karakter dan akhlak budi pekerti yang berbeda-beda. Dan ini menyebabkan manusia tersebut, insan tersebut kadang mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Dan bermacam-macam perlakuan ataupun perlakuan yang kurang baik. Maka yang seperti yang ini adalah kita membutuhkan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maafkanlah dan biarkanlah hingga Allah Ta'ala itu mendatangkan urusannya, perkaranya. Selanjutnya, sabar di dalam medan dakwah ilallahi ta'ala wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sabar di dalam medan dakwah kepada Allah Ta'ala dan sabar ketika amar ma'ruf nahi munkar. Setiap dai tentunya berdakwah, setiap orang ataupun dai ini diperintah oleh Allah Ta'ala menyampaikan ajarannya Allah Ta'ala kepada umat yang lainnya. Wahada amru ma amarallahu ta'ala bihi risalahu rasulahu wa awsaw bihi hukama'uhu wa asfiya'uhu wa asfiya'ahu. Ini adalah perintah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah perintah yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada para rasulnya dan diwasiatkan oleh para rasul kepada para hukama dan asfiya. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu dengan solat dan bersabarlah di dalam melakukan solat. Wala buddha lida'iyah ilallahi azza wa jalla yatakhallaqa bi khuluqi as-subri. Dan wajib bagi seorang dai, orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, untuk membuat budi pekerti, memakai budi pekerti sebagaimana budi pekerti sabar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasbir inna wa'dallahi haqqu. Bersabarlah, karena janjinya Allah Ta'ala itu benar. Yang selanjutnya, tempat kita bersabar, yaitu as-sabru fi Midyanil Qital. Itu sabar di dalam medan peperangan. Sabar di dalam medan peperangan, berjihad di jalannya Allah Ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu buah dari kesabaran. Buah kesabaran. Ketika kita akan sabar, kita akan mendapatkan buah dari kesabaran itu, yaitu ar-ridho wa tuma'ninah wa su'ur wa bisa'adah wa tahqiqu izzah wa karamah wal khair.
Ketika kita bersabar, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, ketenangan hati dan kebahagiaan. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, itu al-farju ma'al kurub. Kebahagiaan itu bersertaan dengan kesusahan, kesedihan. Kita tidak akan mendapatkan kesenangan kecuali kita sesudah melakukan, kita melewati kesedihan. Kesedihan apabila sudah tersingkap, sudah dapat dilewati, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu al-usru wal yasir. Kesulitan dan kesusahan, kemudahan. Kesusahan dan kesulitan. Dan kemudahan, kesusahan, kesulitan ini selalu bersamaan dengan kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Surat At-Tolak ayat 7. Dan di dalam surat Al-Insyirah, wa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya berserta dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Selanjutnya, pelajaran yang ke-20 yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu berupa tafaqquh fil hadis, memahami hadis. Kita dapat mengambil fikih dari hadis ini, yaitu apabila kendaraan yang kita naiki itu kuat, sekiranya itu mampu dapat kita kendarai oleh 1-2 orang atau lebih, maka kita pun diperbolehkan mengendarainya dengan 2 orang ataupun lebih. Tetapi apabila kendaraan yang kita pakai ini tidak mampu kecuali hanya 1 orang, maka janganlah membebaninya dengan beban yang melebihi batas. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan pada seorang muallim, seorang guru, bagaimana cara mengingatkan para santrinya, para muridnya. Bagaimana seorang guru mengingatkan kepada para santrinya di dalam hal pembelajarannya. Dan dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa seorang muslim harus menegakkan kewajiban yang dibebankannya, yang berupa taat dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang besar sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.